Shanks sembunyikan Nika dari Luffy. Joy Boy penyebab Void Century. Kita mulai dari cover manga One Piece volume 1. Pasti nakama udah pada tahu ya kalau cover volume ini diulang lagi sama Oda waktu di cover manga volume 61. Mungkin aja sebagai simbol dimulainya lagi petualangan Luffy setelah time skip 2 tahun ya. Tuh kan, mirip banget ya. Posenya Luffy, Zoro sama Nami sama persis. Oke, lanjut. Sebelum masuk chapter 1, kita ketemu sama ini nih. Kayaknya foreshadow paling pertama di manga One Piece, yaitu author's note atau catatan penulis yang ditulis sama Oda waktu di tahun 97. Iya, berarti pas rilis volume 1 ini, Oda udah pernah bilang tuh, bajak laut yang dia idolakan sejak kecil jarang banget nulis kisah petualangan mereka. Mungkin karena mereka saking sibuknya berpetualang, mereka sampai lupa untuk nulis catatan sejarah petualangan mereka untuk generasi mendatang. Kita pasti ingat ya, waktu di Egghead, Vegapunk pernah bilang, Joy Boy adalah bajak laut pertama di dunia. Berarti sejak dulu emang udah ada bajak laut ya. Dan kita udah tahu banget kalau Luffy itu dibilang mirip banget sama Joy Boy. Kita pasti tahu ya sifatnya Luffy kayak apa. Males banget dengerin sejarah. Nggak peduli juga sama masa lalu. Kalau dengerin aja males, apalagi nulis catatan sejarah. Sekarang gimana kalau Luffy emang mirip Joy Boy? Berarti jangan-jangan Joy Boy juga mirip Luffy. Bajak laut yang fokus banget sama petualangan sampai lupa menuliskan kisah petualangan mereka. Kalau emang dari awal udah nggak ada pencatatan sejarah yang jelas, jadi pemerintah dunia makin gampang ya untuk menghapus sejarah yang sebenarnya. Kita tahu ya betapa seriusnya pemerintah dunia itu untuk menghapus sejarah, mulai dari penjelasan Vegapunk di Egghead, kejadian di Ohara yang sampai dipanggil Buster Call. Di arc yang paling baru ini, Killingham juga ngomong di Elbaf bahwa emang sejarah itu harus dihapus. Dan kita pasti nggak lupa ya, waktu Imu pertama kali muncul, Gorosei benar-benar literally bilang cahaya mana yang harus dihapus dari sejarah. Jadi pemerintah dunia emang konsisten ya, dari zaman dulu sampai zaman sekarang selalu berusaha untuk menghapuskan sejarah dunia yang sebenarnya. Teman-teman pasti ingat kan, waktu itu Vegapunk bilang bahwa Void Century erat kaitannya sama kekalahannya Joy Boy. Jadi mungkin di saat akhirnya Joy Boy sadar akan kesalahannya. Akhirnya, sebagai tanda penyesalan dan perlawanan terakhirnya terhadap pemerintah dunia, dia minta pertolongan klan Kozuki untuk membuat sebuah dokumen yang tidak bisa dihancurkan dan tidak bisa diubah. Karena kita tahu ya, catatan yang ada di kertas dan di buku gampang banget untuk dimusnahkan. Jadi, dibantu juga sama Nefertari Delili, Joy Boy akhirnya menyebarluaskan dokumen itu ke seluruh dunia. Yap, Poneglyph, catatan dari masa lalu untuk generasi yang mendatang. Sama persis kan kayak yang ditulis Oda waktu di catatan penulisnya di tahun 97 tadi. Setuju nggak nakama? Kalau Oda Sensei udah foreshadow Poneglyph sejak chapter 1 dari tahun 97. Jadi dari catatan itu udah banyak banget ya yang di foreshadow Poneglyph, adanya bajak laut dari zaman dulu, dan pentingnya catatan sejarah untuk generasi mendatang. Menariknya lagi, di akhir perjalanannya kru Roger memiliki nakama yang suka nulis catatan perjalanan mereka. Yap, dari klan Kozuki juga, yaitu Kozuki Oden. Sekarang catatannya kayaknya ada di Momonosuke ya. Dan jangan lupa, sebelum masuk Grand Line, waktu masih di Baratie, salah satu tujuan Don Krieg menyerang waktu itu adalah dia pengen ambil jurnal perjalanan punyanya Zeff. Bahkan dia ngira lokasi One Piece ada di catatannya Zeff itu. Ditambah lagi ada satu nama penulis jurnal yang selama ini cuma diketahui namanya, Louis Arnold. Kira-kira siapa ya dia? Jangan-jangan Biblo. Jadi mungkin emang sepenting itu ya, catatan perjalanan dalam sebuah petualangan bajak laut. Kayak di catatan Oda tadi, tentang pentingnya catatan dari masa lalu untuk generasi mendatang. Yang mungkin adalah foreshadow untuk Poneglyph dari zamannya Joy Boy yang ingin disampaikan kepada generasi mendatang yang saat ini kita baca petualangannya di manga One Piece sekarang. Berarti kalau kayak gitu setuju nggak nakama? Void Century itu bukan hanya karena pemerintah dunia yang licik, tapi juga terjadi karena kelalaiannya Joy Boy. Oke, kita lanjut nih bedah chapter satunya. Ini meski judulnya Romance Down, tapi kayaknya mesti kita ingat lagi nih, bahwa romance yang dimaksud di sini semacam romansa yang dimaksud sama kriket waktu itu, di mana ada kenikmatan tersendiri dalam melakukan sebuah petualangan dan pencarian sesuatu yang berharga. Jadi romance di sini bukan artinya asmara ya. Soal asmara, Oda pernah jawab, nggak ada romance atau cinta-cintaan antar kru Mugiwara. Karena mereka udah fokus banget sama petualangan yang mereka lagi jalanin. Sama banget kan kayak yang kriket bilang. Tapi itu tadi yang dibahas sama Oda, cinta-cintaannya kru Straw Hat ya.
Soalnya kalau di luar Mugiwara, udah banyak juga kayaknya kisah tentang cinta. Salah satunya kayak kisah cinta Senior Pink dan juga istrinya. Ternyata sedip itu. Lanjut lagi, kali ini kita ngelihat eksekusinya Roger. Posenya ini diulang lagi ya sama anaknya. Iya, waktu S dieksekusi di Marineford. Penjagalnya juga mirip ya, tapi udah pasti bukan Mr. Tree ya waktu di eranya Roger ini. Di sini juga kita lihat pertama kalinya Locktown, tempat kelahiran dan tempat dieksekusinya Goldie Roger. Waktu Roger dieksekusi, banyak tokoh bajak laut besar yang saat mudanya ngelihat kejadian itu langsung di Locktown. Ada Smoker, ada Dragon yang belum ditato wajahnya, ada Shanks, ada Buggy. Mereka lagi nangisin kapten mereka. Ada juga Moria yang masih kurus, Crocodile yang nggak kelihatan mukanya, dan juga ada Doflamingo yang tetap pakai kacamata dari dulu ya. Di sini juga pertama kali kita lihat pemilik Namadi yang senyum di hadapan maut. Roger melakukannya. S juga senyum di saat terakhirnya. Tapi udah dikonfirmasi ya sama Oda di SBS bahwa ekspresi S yang mirip sama ornamen topinya yang kayak smiley face, yang sedih sama senyum itu cuma kebetulan ya dan nggak sengaja, bukan foreshadow. Dia malah baru tahu dari fans. Selain Ace, Luffy juga begitu ya. Bahkan di tempat yang sama Roger. Waktu mau dipenggal bagi di Locktown, dia tetap senyum. Bahkan sampai bikin Smoker kaget. Keinget sama senyumnya Roger waktu itu. Tapi sebenarnya Luffy sebelum di Locktown ada juga momen yang mirip kayak gitu tuh. Kayaknya paling pertama itu waktu pertarungannya di Barati. Waktu itu dia udah ngalahin Don Krieg. Tenaganya udah habis. Ditambah dia kejerat sama jaring besi. Dia tahu bakal jatuh tenggelam ke laut, tapi dia masih tetap senyum. Kayaknya itu sih ya, momen pertama Monkey di Luffy yang senyum di hadapan maut. Kenapa ya pemilik Namadi suka senyum waktu hadapi maut? Kita lanjut ya. Soal kematiannya Roger, jadi inget waktu di Sabaody, Rayleigh pernah cerita kan, kalau Roger itu pernah bilang, aku tidak akan mati partner. Kira-kira Goldie Roger masih hidup. Tapi kalau kita ingat kata-katanya Dr. Hiluluk, kayaknya Roger emang bener gak bakalan pernah mati deh. Karena quote-nya Hiluluk yang terkenal kita tahu ya, manusia itu mati hanya ketika mereka udah dilupain. Ya kan? Siapa juga yang bisa lupain Roger ya? Sosok yang bikin era bajak laut mulai lagi. Semua yang cari wealth, fame, dan power pasti akan selalu inget Roger. Jadi kalau dari POV ini, kayaknya bener waktu Roger bilang dia nggak bakal pernah mati. Setuju nggak Nakama? Kita lanjut ya. Kita lihat Luffy, Nami, sama Shanks dan krunya. Menariknya, sebelum jadi One Piece, Oda pernah bikin Romance Down versi 1 sama versi 2. Dimana di situ Luffy selalu ketemu karakter cewek. Ada Silk sama ada N. Nah, si N ini nih, mirip banget ya sama Nami. Shanks muncul di versi 1, Garp muncul di versi 2. Di versi 1 udah ada loh istilah untuk 3 bajak laut terkuat. Apa mungkin ya ini cikal bakal untuk 4 bajak laut terkuat di dunia One Piece saat ini? Iya, Yonko, mungkin aja nggak sih? Kita lanjut ya. Kali ini ada kapalnya Shanks. Waktu itu Bang Arya Novrianus pernah bilang kalau kepala naga yang ada di kapalnya Shanks itu foreshadow untuk Loki yang punya buah iblis naga yaitu Nighthawk. Kita lanjut ya. Kita lihat ada bendera bajak lautnya Shanks yang ada garis 3 di mata kirinya. Yang kita tahu bendera bajak laut itu kan mencerminkan kapten atau krunya ya. Kayak Luffy punya topi jerami. Ciri khasnya dipakai juga di benderanya Luffy. Berarti mungkin luka yang ada di mata kirinya Shanks ini yang waktu itu dibuat sama Kurohige lumayan penting ya, sampai dijadiin bendera bajak laut sama si Shanks. Kira-kira apa artinya ya Nakama? Masih jadi misteri nih. Oke, kita trivia dikit ya soal bendera bajak laut. Bendera bajak laut itu namanya Jolly Roger. Nah, Jolly Roger itu kalau diartiin Roger yang lagi jolly atau lagi happy atau lagi ya joy aja. Sementara Roger itu adalah nama lain untuk iblis di Inggris. Jadi kata iblis atau Akuma atau devil kalau di Inggris sebutannya adalah Old Roger. Karakter besar di One Piece namanya Goldie Roger. Sebutan iblis di Inggris namanya Old Roger. Mirip ya, waktu itu Corazon pernah bilang, pemilik Namadi adalah musuh alami dari para dewa. Di chapter 1181, Oda pakai kata iblis sebagai kontras dari kata dewa. Apakah Goldie Roger itu iblis? Oh, tambahan lagi nih soal Jolly Roger. Jolly Roger itu dari bahasa Prancis, dari kata Jolly Rouge, yang artinya merah atau pink yang cantik. Nah, nama istrinya Roger, Potgas di Rouge, yang rambutnya warna merah atau pink.
Pas banget ya. Ini sebenarnya ada di chapter 2 nanti, tapi nggak apalah, lagi ngebahas Jolly Roger tadi. Kenapa bendera bajak laut disebut Jolly Roger sama orang Prancis? Karena dulu di dunia nyata, bajak laut itu ditandai sama bendera warna merah. Mungkin simbol darah ya. Lanjut, di sini kita ngelihat Luffy pakai kaos yang tulisannya Anchor. Nanti kita ngeliat ya, Shanks ngatain Luffy sebagai Anchor Boy karena katanya mau jadi bajak laut, tapi nggak bisa berenang, jadi selalu tenggelam ke laut. Jadi sebelum makan buah iblis, Luffy emang belum bisa berenang ya. Nah, Anchor Boy ini diulang lagi sama Don Krieg di Baratie. Karena waktu di situ Luffy udah jadi pemakan buah iblis ya. Jadi emang nggak bisa berenang. Lanjut, di sini kita lihat ya, asal mula luka di mata kirinya Luffy. Dia nyolok mukanya sendiri nih untuk nunjukin betapa kuatnya dia, sama dia itu bisa kuat untuk nahan rasa sakit. Tadi kita udah bahas ya, mata kirinya Shanks terluka juga karena ulahnya Kurohige. Zoro mata kirinya luka juga karena latihan sama Mihawk. Garp juga ada luka di mata kirinya. Oda sering banget ya bikin karakter yang ada luka di mata kirinya. Kira-kira apa ya arti luka di mata kiri di dunia One Piece? Kayaknya sih cuma kebetulan ya. Lanjut, kita ngelihat krunya Shanks lagi pesta ya di barnya Makino. Di situ ada 2 orang yang lagi rebutan daging. Mereka nggak mau saling berbagi. Mungkin ini ya yang bikin Luffy nggak mau jadi pahlawan. Soalnya dia pernah bilang kan di Fishman Island kalau dia itu bajak laut, dia nggak mau jadi pahlawan. Karena pahlawan itu kalau punya daging banyak pasti akan bagi-bagi dagingnya sama yang lain. Sementara Luffy nggak mau bagi-bagi. Dia pengen semua dagingnya itu punya dia. Nah, nggak beda jauh juga sama Zoro. Kompak banget ya. Di Fishman Island, Zoro juga bilang kalau dia itu bukan pahlawan. Karena kalau pahlawan itu, kalau punya alkohol yang banyak, pasti akan bagi-bagi alkohol itu sama orang lain. Sementara Zoro cuma pengen alkoholnya itu punyanya dia aja. Sama banget ya Luffy sama Zoro. Sama-sama nggak mau bagi-bagi. Lanjut, di sini kita ngelihat penampakan krunya Shanks waktu di awal-awal cerita. Tapi kira-kira siapa ya yang paling glow up di antara krunya Shanks? Karena setelah ketemu lagi di Marineford, udah pada keren-keren banget kan? Semua pada berubah, kebanyakan pada tambah gede dan tambah gondrong. Shanks nambah berotot dan nambah gondrong. Ben Beckman juga makin gondrong rambutnya. Tambah ubannya juga ya. Lakiru masih mirip, cuma nambah gede aja. Yasop nambah gimbal sama nambah berotot. Bong Punch masih botak dan nambah gede juga. Building Snake masih kacamataan, tapi nambah gondrong sama nambah keker juga. Hongo masih dikuncir, tapi makin keren aja dia. Kira-kira siapa yang paling glow up? Kalau kata gue sih, si Monster ya. Sekarang sih emang keren, kayak sangar gitu. Tapi waktu di chapter 1, masih begini nih. Cuma coretan monyet biasa. Setuju ya, yang paling glow up itu kayaknya si Monster ya, monyet dari krunya Shanks. Kita lanjut ya, kali ini kita ngeliat Luffy pernah bilang kalau dia itu habis latihan, jadi tinjunya itu sekuat pistol. Nah, nanti hal ini diledekin lagi nih sama si Shanks. Pas nanti Luffy ditawan sama Higuma. Kata Shanks, mana tunjukin dong tinjumu yang katanya sekuat pistol itu. Tapi kita tahu ya, di akhir chapter 1 nanti, ini beneran kejadian. Kita dikasih lihat teknik pertamanya Luffy, yaitu gomu-gomu pistol. Apa itu berarti dari Luffy kecil udah foreshadow kekuatannya sendiri ya? Tapi terserah nakama ya, itu nganggapnya foreshadow apa bukan. Lanjut, di sini kita ngelihat krunya Shanks lagi pamer ke Luffy, enaknya jadi bajak laut. Bajak laut itu enak, selalu seneng-seneng, bisa ketemu laut yang luas, banyak pulau yang bisa dieksplor. Jadi bajak laut itu petualangannya pasti seru lah ya. Tapi ada yang menarik nih. Jangan-jangan ini yang inspirasi Luffy, arti dari Raja Bajak Laut. Ada anak buahnya Shanks yang bilang, yang paling enak dari menjadi seorang bajak laut adalah bajak laut itu sangat memiliki kebebasan. Kita ngelihat abis itu Luffy tersenyum lebar banget kayak terpukau gitu ya. Soalnya kita tahu di Sabaody, Luffy jelas bilang bahwa Raja Bajak Laut bukanlah yang menguasai segalanya, tapi kata Luffy di situ, Raja Bajak Laut adalah dia yang paling memiliki kebebasan. Yang pastinya mirip juga ya sama Sun God Nika yang merupakan pejuang kebebasan. Apa bener ya krunya Shanks yang inspirasi Luffy? Lanjut, di sini kita ngeliat ya, Shanks pernah bilang ke anak buahnya, jangan isi kepala Luffy dengan hal-hal yang aneh. Ini jadi menarik nih, karena kita tahu ya dari Vegapunk, buah iblis lahir dari sebuah harapan. Semua kemungkinan yang diinginkan oleh seseorang melahirkan buah iblis. Jadi misal ada orang yang ingin begini, ingin begitu, kayak lagunya Doraemon, di masa depan keinginan itu bisa jadi sebuah kenyataan dalam bentuk perwujudan buah iblis. Di awal kita ngeliat tadi, Luffy adalah anak yang ingin kuat dan bisa nahan rasa sakit. Ditambah dari krunya Shanks, dia jadi seneng banget sama yang namanya kebebasan. Jadi dasarnya ada keinginan itu dari Luffy, yaitu keinginan untuk menjadi kuat, bisa nahan rasa sakit,
dan juga mendambakan kebebasan. Gimana kalau Shanks sengaja nyembunyiin Nika dari Luffy? Karena kita tahu ya, dari flashbacknya Shanks di Wano, kita tahu Shanks tetap ngincer buah iblis yang lagi dibawa sama angkatan laut. Nggak cuma angkatan laut biasa, bahkan di dalamnya ada si P9. Orang-orang jadi bingung. Sepengetahuan mereka, buah iblis yang diincar sama Shanks kan buah gomu-gomu biasa ya. Kenapa Shanks bela-belain untuk merebut itu meski sangat berbahaya? Kayaknya Shanks waktu itu tahu sesuatu deh soal buah iblis itu. Kemungkinan pertama dia tahu karena sempat ngobrol sama Roger, orang yang tahu semua kebenaran dunia. Kemungkinan kedua dia tahu karena sempat jadi God's Knight. Jadi mungkin tahu informasi rahasia yang dijaga sama Gorosei. Kayaknya dari flashback itu kayak ngeliatin ke kita ya. Kalau Shanks itu tahu dari awal buah itu bukan buah gomu-gomu biasa, tapi buah spesial. Mungkin dia tahu itu Sun God Nika. Jadi kita asumsi ini, Shanks tahu 4 hal ini. Yang pertama, Shanks tahu sebenarnya buah gomu-gomu itu adalah buah Sun God Nika. Yang kedua, Shanks itu tahu buah iblis lahir dari keinginan, harapan, dan juga imajinasi. Yang ketiga, Shanks tahu Luffy itu anak yang ingin jadi kuat, pengen bisa nahan rasa sakit, dan juga senang sama kebebasan. Yang keempat, Shanks tahu Luffy orang yang cocok untuk menjadi pengguna buah iblis Sun God Nika. Jadi gimana kalau buah Sun God Nika disembunyiin Shanks dari Luffy? Dengan cara, waktu Shanks tahu buah iblisnya itu udah dimakan sama Luffy, Shanks langsung buru-buru nyamperin Luffy terus ngejelasin buah iblis apa yang dimakan sama Luffy. Shanks ngejelasin ke Luffy bahwa buah iblis yang dimakan itu sebagai buah gomu-gomu yang mengakibatkan tubuhnya Luffy akan menjadi karet. Jadi saat itu Shanks langsung isi kepalanya Luffy dengan ide dasar bahwa dia adalah manusia karet. Makanya Luffy dalam imajinasinya membayangkan kalau dia itu adalah manusia yang terbuat dari karet. Dengan begitu Luffy jadi bisa nahan sakit karena yang namanya karet akan membal kalau dipukul. Mungkin kayak balon, gomu-gomu balon. Dan Luffy jadi bayangin tubuhnya bisa elastis, bebas bisa mirip senjata apa aja yang kuat, kayak pistol, kampak, tombak, dan senjata-senjata yang lain. Tapi karena di hari itu Luffy habis nusuk mukanya sendiri pakai pisau, mungkin dia jadi bayangin dan percaya kalau yang bisa nyakitin dia itu adalah senjata tajam. Jadi meski dia habis makan buah Sun God Nika, tapi Luffy percaya dia adalah manusia karet karena intervensinya Shanks. Jadi selama ini Luffy ngebayangin dan percaya bahwa dia adalah manusia karet. Dan hal itu bisa diwujudkan oleh buah Sun God Nika yang diceritakan emang punya tubuh elastis kayak karet dengan gaya bertarung yang mengandalkan kebebasan dan imajinasi. Karena kayaknya emang dari awal Oda ngasih petunjuk kalau kemampuan Luffy ini agak aneh kalau cuma manusia karet doang. Gimana kalau ada karakter yang dari awal udah curiga sama kemampuannya Luffy? Karakter itu curiga kemampuan manusia karetnya Luffy itu agak aneh. Kita ingat ya waktu lawan Kapten Kuro, kita pernah lihat Luffy diserang sama Django pakai cakram yang tajam. Setelah lihat itu Django kaget. Terus dia bilang, dia ini beneran manusia karet. Tapi kok abis kena cakram tajam gua, dia nggak kenapa-napa sih? Apa benar dia ini manusia karet? Selain Django, ditambah lagi, Oda pernah bilang di SBS. Oda kaget, apa yang diimajinasiin Luffy beneran kenyataan. Kayak kekuatan imajinasi Nika nggak sih? Lanjut. Kita ngeliat juga waktu Luffy minta ke Shanks untuk jadiin dia krunya Shanks. Shanks ngejawab, kamu masih terlalu kecil. Mungkin 10 tahun lagi kamu baru bisa jadi bajak laut. Kayak asbun banget ya Shanks itu. Tapi beneran asbun gak sih? Soalnya di bagian akhir chapter 1, naratornya bilang kata-kata yang persis sama yang dibilang sama Shanks. Petualangan Luffy dimulai 10 tahun kemudian, tepat dari titik ini. Nangkep kan Nakama? Jadi perkataannya Shanks itu bener. 10 tahun lagi Luffy itu baru kuat jadi bajak laut. Kayak yang tadi gue bilang ya, Oda itu pernah bikin Romance Down versi 1. Di situ Shanks juga ngomong hal yang sama bahwa 10 tahun lagi Luffy baru bisa jadi bajak laut. Jadi kalimat yang sama diulang lagi tuh. Dan kita tahu juga kan ya, kalau Shanks itu bisa ngeliat masa depan, waktu hadapin si Kid, sebelum Kid nyerang, Shanks sudah ngeliat duluan nih betapa bahayanya serangannya si Kid. Bahkan Ben Beckman literally bilang, kayaknya kapten kita ngelihat masa depan yang buruk nih. Jadi Shanks antisipasi dengan nyerang Kid duluan. Jadi valid lah ya, Shanks itu bisa ngelihat masa depan. Tapi apa mungkin ngelihat masa depan sampai bertahun-tahun ke depan? Waktu di Whole Cake Island, geng BG pernah bilang, haki observasi dari orang yang benar-benar mengasah kemampuan hakinya dengan sangat baik, dia akan bisa melihat masa depan. Gimana kalau Shanks beneran asah kemampuan haki observasinya sampai bisa ngelihat masa depan berpuluh-puluh tahun mendatang? Kalau emang Shanks itu bisa ngelihat masa depan segitu jauhnya, berarti Shanks bisa tahu segalanya dong. Ya nggak gitu juga. Madame Shirley waktu di Fishman Island,
Dia bisa ngelihat di masa depan kalau Fishman Island itu akan dihancurin, tapi dia nggak tahu kapan dan nggak tahu siapa yang hancurin. Jadi gimana kalau Shanks itu bisa ngelihat jauh banget ke masa depan, tapi ya nggak semuanya, sekelebat aja. Jadi Shanks nggak tahu semuanya, tapi cuma tahu sesuatu tentang masa depan. Lagian, Shanks tahu masa depan juga dari foreshadow beberapa kali kan. Waktu sebelum time skip, dia pernah ke kapalnya si Rohige. Dia pernah bilang untuk minta Ace ditarik mundur dari misi balas dendam, nangkep si Kurohige. Kejadian beneran kan. Ace kalah dan juga akhirnya dieksekusi di Marineford. Waktu itu juga pernah tiba-tiba Shanks datang ke Wano untuk nyelamatin Luffy dari si Aramaki. Dan ada panel yang mencurigakan banget waktu flashbacknya Shanks di Wano. Waktu itu dia lagi nginget-nginget momen dia lagi nyelamatin Luffy. Terus di sampingnya ada panel yang gede yang nunjukin senyumannya Shanks. Padahal di sebelumnya lagi ditunjukin usahanya Shanks buat ngerebut buah iblis dari kapal pemerintah. Kayak mencurigakan banget gitu. Kenapa dia senyum? Kayak tahu sesuatu gitu. Mencurigakan gak sih? Apa biasa aja? Lanjut. Di sini kita ngeliat ya, ada poster Bounty Mikio Ito yang sering banget muncul di manga One Piece. Selain poster, nama dia juga muncul jadi nama minuman. Siapa sih Mikio Ito itu? Pasti nakama udah pada tahu ya. Kalau ini adalah tributnya Oda untuk temennya yang waktu itu sesama asisten mangaka Nobuhiro Watsuki, pembuatnya Samurai X. Jadi selain Pandaman, Mikio Ito Easter egg yang lumayan sering muncul di manga One Piece pas awal-awal. Kita lanjut ya. Di sini kita ngeliat Luffy pernah bilang kalau dia pengen ngutang dulu ke Makino. Nanti dia akan lunasin setelah nemuin banyak banget harta. Jadi nanti Luffy bakal balik ke situ dan lunasin semua utangnya pakai harta yang udah dia temuin. Jangan-jangan Luffy udah spill ending One Piece nih. Karena Luffy bilang setelah nemuin harta yang banyak, mungkin maksudnya abis nemuin One Piece kali ya. Dia bakal balik ke Fusa untuk melunasi semua hutangnya ke Makino. Terus Makino juga jawab dan mereka akan merayakannya bersama ketika Luffy kembali lagi ke situ. Tapi udah pernah juga sih dibahas sama Oda. Waktu itu Oda sempet diinterview sama mangakanya Chibi Maruko-chan. Di situ Oda bilang di akhir perjalanan nanti Oda nggak bakal biarin mereka yang udah berpetualang sejauh ini pulang tanpa hadiah yang setimpal. Jadi yang jelas One Piece bukan sesuatu yang abstrak ya, kayak persahabatan atau hartanya adalah petualangan kita selama ini. Nggak gitu ya. Udah dikonfirmasi sama Oda. Lanjut. Di sini kita ngelihat dalam keributan yang dibuat oleh bandit gunung yang baru datang, Luffy lagi ngunyah buah iblis ya. Jadi kalau ada pertanyaan, kenapa kok buah iblis yang berharga bisa dimakan Luffy yang masih bocil? Mungkin karena ini nih jawabannya. Saat itu fokus krunya Shanks lagi tertuju ke arah bandit gunung yang baru datang dan bikin onar. Iya, si Higuma sama kawan-kawannya itu tuh. Lanjut. Di sini kita ngelihat ya, Shanks yang dipermalukan oleh Higuma udah dihajar, dibasahin juga, direndahkan pula. Tapi meski begitu, Shanks tetap kalem ya. Luffy sempat marah waktu itu. Kenapa? Kok nggak ngebales? Tapi Shanks cuma ngejawab. Nanti pasti ada saatnya Luffy bakal ngerti. Kayak pernah lihat di mana ya momen ini? Oh, mirip sama ini nih. Momen pas Luffy dipermalukan Bellamy, Luffy juga dihajar tuh abis-abisan. Disembur sampai basah. Bener-bener dipermalukan deh. Tapi Luffy sama Zoro waktu itu nggak ngebales. Mungkin ini ya, ini pelajarin Luffy dari Shanks. Yaitu kita nggak perlu buang-buang waktu dan energi untuk hal-hal yang nggak penting. Luffy juga pernah ngelakuin hal yang sama nih. Waktu dia masih kecil. Waktu dia pertama ketemu sama Ace. Dia diludahin dan dikatain. Tapi Luffy nggak marah dan inget sama yang Shanks lakuin. Lanjut. Di sini kita ngeliat ya. Untuk pertama kalinya bahwa di dunia One Piece itu, bounty atau harga buronan adalah sesuatu yang bisa dibanggain. Karena semakin kuat atau makin berbahaya orangnya, makin tinggi juga bounty-nya. Tapi nggak cuma buat bajak laut aja bounty-nya, tapi buat semua pelanggar hukum. Termasuk bandit gunung ini nih, si Higuma. Lanjut. Di sini kita ngeliat ya. Lakiru pernah bilang buah gomu-gomu yang udah direbut dari kapal musuh. Ternyata musuh yang dimaksud sama Lakiru ini adalah kapal pemerintah. Yang bahkan ada si P9-nya. Jadi dari dulu pemerintah dunia emang udah jadi musuhnya mereka ya. Sebenarnya ini diulang lagi sama Ben Beckman yang bilang ke anak buahnya Higuma kalau pengen lawan krunya Shanks, harusnya mereka datang dengan bawa kapal perang. Karena emang mereka udah literally squad itu ya, bisa merebut buah iblis dari kapal pemerintah dunia. Lanjut. Di sini kita ngeliat ya. Lakiru pertama kali sebutin di dunia One Piece itu ada ensiklopedi buah iblis. Di thriller Bark pun kita baru tahu ya. Sanji pernah baca juga ensiklopedi buah iblis. Waktu kecil dia udah nemu buah impiannya.
yaitu buah Sukesukenomi Nomi yang bisa bikin penggunanya jadi invisible atau nggak kelihatan. Kita balik lagi ke Lakiru ya. Ensiklopedia yang dipegang Lakiru saat itu, buah Sangatnika disebut buah Gomu-Gomu. Yang dikonfirmasi sama Gorosei waktu di Wano, buah Sangatnika emang sengaja disamarkan jadi buah Gomu-Gomu agar nggak ada lagi yang tahu keberadaan soal nikah. Bahkan dikonfirmasi juga sama Vegapunk ya, soal kelicikannya pemerintah dunia ini. Dia bilang, dari buku tertua yang pernah ada soal buah iblis, nggak pernah ada tuh tertulis nama buah iblis yang namanya Gomu-Gomu. Jadi udah fix ya, ensiklopedia yang tersebar di dunia emang usaha pemerintah buat nutup kebenaran adanya Sangatnika. Berarti ini juga ngejawab ya pertanyaan, kalau buah iblisnya Luffy itu kuat banget, kenapa nggak diketahui sama banyak orang? Jawabannya itu ya, karena pemerintah dunia yang licik. Tapi bentar dulu, dari pernyataan yang Vegapunk berarti di zaman dulu banget itu udah ada buku atau dokumen yang nyatet semua buah iblis. Siapa ya kira-kira? Louis Arnold kah? Semuanya aja Louis Arnold. Tapi nggak tahu juga sih. Lanjut, di sini kita ngelihat ya. Waktu Higuma ngehajar Luffy, pertama kalinya dari Higuma kita jadi tahu nih, di dunia One Piece itu ada tempat untuk jual makhluk-makhluk aneh yang ternyata baru kita lihat ratusan chapter selanjutnya di Sabaody. Ada rumah lelang punyanya Doflamingo, tempat berjualan berbagai jenis makhluk hidup yang ada di dunia One Piece. Bahkan waktu itu kita ngelihat listnya ya, ada raksasa, ada dwarf, ada suku lengan panjang, ada suku kaki panjang, ada suku Ming yang sekaligus udah menjawab pertanyaan waktu dulu tuh. Soalnya waktu pertama kali ngeliat Beppo pada bingung, itu manusia yang makan Zoan atau emang hewan biasa? Ternyata emang ada suku Ming. Lanjut, kayaknya belum lengkap kalau belum ngebahas foreshadow yang satu ini nih. Kita ngeliat ya, Shanks berhasil nyelamatin Luffy tanpa melakukan serangan fisik. Shanks waktu itu ngintimidasi monster laut sampai kabur dari mereka. Dan di ratusan chapter selanjutnya kita ngeliat Shanks melakukan hal yang sama ke anak-anak buahnya Shirohige. Waktu itu bukan cuma kabur, mereka bahkan pingsan. Bahkan waktu itu kekuatannya Shanks sampai berdampak fisik ke kapalnya Shirohige. Ternyata ini foreshadow untuk ratusan chapter selanjutnya. Kita ngelihat ya, dari penjelasannya Relic, kita tahu bahwa di dunia One Piece ada kekuatan yang namanya Haki. Ditambah lagi yang dilakukan Shanks di chapter 1 ini, sama yang dilakukan waktu di kapalnya Shirohige, adalah bentuk Haki yang katanya yang paling langka, yaitu Haki Raja atau Haki Conqueror. Sebenarnya banyak juga yang berteori ya, kalau Shanks waktu itu, kenapa dia bisa buntung tangannya cuma karena lawan monster laut? Mungkin ini udah dijawab sama Shanks waktu itu. Dia bilang, tindakan itu adalah pertaruhan untuk era baru. Di Elbaf, kita juga tahu ya, di lengan kirinya Shanks ada tato Covenant, kayak semacam ikatan kontrak gitu, antara God's Knight sama Imu Sama. Jadi mungkin saat itu, Shanks sengaja tangannya dimakan, biar sekalian menghilangkan hubungan kontrak dengan Im Sama. Nah, segitu dulu ya nakama, beda chapter 1, part 1. Semoga pada suka ya, dan bisa support juga ya, sampai challenge-nya ini terwujud goals-nya, yaitu supaya sampai Glip of D diajakin ke referee-nya YouTube Indonesia, yaitu bedah literatur manga One Piece di Malaka Books. Thank you nakama.